Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Kabar NKRI, Jos. Jokowi, kebanjiran, uang di akhir tahun. Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, bakal, kebanjiran, uang di akhir tahun ini. Tercermin dari sisa lebih perhitungan anggaran, Silpa, hingga 14 Desember 2022 yang sebesar 232,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hingga 14 Desember 2022, kinerja APBN positif dengan mencatat pendapatan negara mencapai 2.479,9 triliun rupiah atau telah mencapai 109,4% dari target yang telah ditetapkan dalam Perpres 98, 2022 yang sebesar 2.266,2 triliun rupiah. Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik dan tumbuh 36,9% year-on-year, ditopang kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang terjaga, jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita, pekan lalu. Secara rinci, pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak yang sudah mencapai 1.634,4 triliun rupiah hingga 14 Desember 2022 atau mencapai 110,1% dari target sebesar 1.485 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak tersebut juga tumbuh 41,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja penerimaan pajak yang baik juga masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UHPP), seperti tarif PPN, PMSE, serta pajak fintech dan kripto. Kemudian dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, mencapai sebesar 293,1 triliun rupiah atau telah mencapai 98% dari target 299 triliun rupiah atau tumbuh 20% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak, PNBP, sampai dengan 14 Desember mencapai 551,1 triliun rupiah atau telah mencapai 114,4% dari target yang sebesar 481,6 triliun rupiah. Jika dibandingkan tahun lalu, realisasi PNBP tumbuh 33,2% year-on-year atau meningkat 137,4 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, yang terutama didorong dari pendapatan SDA, KND, dan PNBP lainnya. Dengan masyarakat dan ekonomi yang dipulihkan dan dilindungi, maka masyarakat dan ekonomi bisa memulihkan lagi kesehatan APBN. Siklus inilah yang disebut siklus positif, jelas Sri Mulyani. Dari sisi belanja negara, hingga 14 Desember 2022 telah terrealisasi sebesar 2.717,6 triliun rupiah atau telah mencapai 87,5% dari target APBN 2022 dalam Perpres 98, 2022 yang sebesar 3.106,4 triliun rupiah. Artinya kalau terrealisir semua masih ada 400 triliun rupiah sekitar atau kurang sedikit yang akan dibelanjakan tahun ini sampai akhir Desember, tutur Sri Mulyani. Belanja kementerian lembaga, KL, 954,4 triliun rupiah, 100,9% dari pagu, belanja non-K liter sebesar 1013,5 triliun rupiah. 74,7% dari pagu, dan transfer ke daerah sebesar 749,7 triliun rupiah, 93,2% dari pagu. Dari sisi keseimbangan primer, surplus 129 triliun rupiah. Namun overall APBN hingga 14 Desember 2022 defisit 237,7 triliun rupiah atau 1,22% dari produk domestik bruto, PDB. Realisasi defisit APBN hingga 14 Desember 2022 tersebut lebih kecil dari proyeksi pemerintah di dalam Perpres 98 2022 yang mencapai 840,2 triliun rupiah atau 4,5% dari PDB. Juga lebih kecil dibandingkan 14 Desember 2021 yang sebesar 617,4 triliun rupiah atau 3,64% dari PDB. Dengan situasi ini dan pembiayaan yang menurun drastis akibat defisit yang menurun drastis, membuat APBN sehat kembali, jelas Sri Mulyani.
Realisasi pembiayaan hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp439,9 triliun jauh lebih rendah atau turun 28,5% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp656,8 triliun. Juga jauh lebih rendah dibandingkan target di dalam Perpres 98 2022 yang sebesar Rp840,2 triliun. Anggaran yang belum terpakai akan masuk ke dalam sisa lebih perhitungan anggaran, Silpa, saat tutup buku. Hingga 14 Desember 2022 Silpa tercatat mencapai Rp232,2 triliun. Sementara dari data Kementerian Keuangan, Silpa 2021 baru digunakan sebagian dan menyisakan Rp165 triliun. News Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia.